Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. 1% lebih baik setiap hari. Gambar 1. Pengaruh kebiasaan kecil berakumulasi sejalan waktu. Misalnya, jika bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, Anda akan mendapatkan hasil yang hampir 37 kali lebih baik sesudah 1 tahun. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga majemuk. Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan itu. Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil, tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian bisa dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting saat itu. Jika Anda pergi ke sasana kebugaran 3 hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, Anda belum berhasil menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi, kita mudah kembali ke rutinitas semula. Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Jika Anda makan makanan yang tidak sehat hari ini, timbangan Anda memang tidak langsung naik banyak. Jika Anda bekerja sampai larut malam ini dan mengabaikan keluarga, mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda menunda kewajiban dan membiarkan proyek Anda tidak dikerjakan sampai besok, biasanya masih ada waktu untuk menyelesaikannya kemudian. Suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan. Namun, ketika kita mengulang 1% kesalahan hari demi hari dan mengulang keputusan-keputusan buruk, mengulang kesalahan-kesalahan sangat kecil, dan merasionalisasi alasan-alasan kecil, pilihan-pilihan kecil, kita mengalami proses bunga majemuk sampai menjadi racun. Akumulasi banyak salah langkah inilah 1% penurunan di sini dan di sana yang akhirnya mengantar ke masalah. Dampak yang terjadi akibat suatu perubahan dalam kebiasaan Anda mirip pengaruh perubahan arah pesawat meskipun hanya beberapa derajat. Bayangkan, Anda sedang terbang dari Los Angeles ke New York City. Seandainya seorang pilot meninggalkan LAX kode untuk Bandara Internasional Los Angeles, lalu mengubah arah 3,5 derajat saja lebih ke selatan, Anda akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Perubahan kecil seperti itu hampir tak terlihat sewaktu tinggal landas. Hidung pesawat bergeser tak sampai 3 meter, tapi untuk skala perpindahan yang meliputi Amerika Serikat, tempat mendarat Anda akan meleset ratusan kilometer. Begitu pula, suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terkesan tak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam rentang waktu panjang, pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Itu berarti tak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Anda harus jauh lebih peduli pada arah tujuan Anda saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jika Anda seorang jutawan tapi menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, berarti Anda ada di arah tujuan yang buruk. Bila kebiasaan belanja Anda tidak berubah, hasil akhirnya tidak akan baik. Sebaliknya, jika Anda sedang bangkrut tapi menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, Anda berada di jalur yang benar menuju kemerdekaan finansial. Bahkan meskipun Anda bergerak lebih lambat daripada yang Anda inginkan, hasil-hasil Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makan Anda.
Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah. Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan-keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan? Apakah Anda memastikan pergi berolahraga tiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru tiap hari? Pertarungan-pertarungan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebiasaan baik menjadi waktu sahabat Anda. Kebiasaan buruk menjadi waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hal ihwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancangnya sesuai keinginan Anda, agar dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda.